Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini yang diangkat dari 1 Timoteus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa. Dia adalah Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah yang Esa, Allah yang satu-satunya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menghendaki keselamatan seluruh umat manusia. Dan keselamatan itu, saudara-saudara, berada dalam karya khusus, karya istimewa, karya di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, yang telah mengorbankan dirinya untuk tebusan semua orang. Dialah dan hanya dialah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Itulah Tuhan Allah yang kita sembah, saudara-saudaraku. Itu artinya bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang menghendaki keselamatan bagi semua orang, bukan untuk sebagian orang saja. Allah menyelamatkan tidak hanya untuk orang Kristen saja. Allah menyelamatkan tidak hanya orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang-orang rohaniawan, sebagai orang-orang beragama. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menghendaki keselamatan semua orang. Allah yang menghendaki agar saudara dan saya dan semua orang yang ada di dunia ini mengerti, mengenal, menghidupi arti dari kebenaran. Atas dasar itu, saudara-saudaraku, kita diingatkan sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu-satunya Allah, agar kita menaikkan doa syafaat, permohonan, dan ucapan syukur
untuk semua orang. Bukan untuk sebagian orang. Jadi doa-doa dan permohonan kita kepada Allah yang Esa itu doa untuk keselamatan semua orang. Di sini, di sana, yang dekat dan yang jauh, di desa, di kota, orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil, pejabat atau rakyat, semua orang. Karena Allah menghendaki keselamatan terjadi untuk semua orang. Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita diajak untuk menaikkan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, itu artinya kita membangun karakter baru. Membangun karakter diri yang mencintai semua orang. Yang mengasihi semua orang. Yang terus menerus menggelorakan supaya semua orang diselamatkan. Dan itu harus dibangun dari diri kita, saudara-saudara. Bagaimana kita berkemampuan mengasihi semua orang, berkemampuan memberlakukan semua orang sama. Bila mana Allah yang kita sembah itu menghendaki keselamatan bagi semua orang, tidak ada alasan dan dasar bagi kita, saudara-saudara, untuk mengasihi hanya sebagian orang. Tidak mungkin sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan yang menghendaki keselamatan semua orang, kalau mental kita, karakter kita masih menghendaki keselamatan sebagian orang. Sekelompok orang, segerombolan orang. Itu tidak sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan yang Maha Esa, yang menghendaki keselamatan semua orang. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menaikkan doa syafaat, kita menaikkan ucapan syukur dan permohonan, kita berdoa untuk semua orang, pada saat yang sama kita telah membangun diri kita untuk mengasihi dan mencintai semua orang tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat latar belakang yang berbeda, tanpa melihat dari mana datangnya, dari bangsa mana dia, dari suku mana dia. Tetapi karakter kita terus menerus dibangun untuk mengasihi semua orang sebagaimana Allah yang mengasihi semua orang. Karena itu saudara-saudara, marilah dulu kita periksa doa-doa kita. Kita periksa dulu apa sebenarnya yang kita lakukan sebagai pernyataan atau wujud nyata kesetiaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita periksa dulu doa-doa kita. Apa muatan-muatan doa kita sepanjang hari? Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan setiap waktu? Kalau saya berasumsi, semoga asumsi saya ini salah. Kebanyakan di antara kita berdoa selalu bersangkut paut dengan kepentingan diri kita sendiri. Kesehatan kita, kenyamanan kita, kekayaan kita. Dan banyak permohonan-permohonan yang kita ajukan dalam kerangka mensukseskan diri kita, memberhasilkan diri kita. Saya rasa asumsi saya ini perlu dipertimbangkan saudara-saudara. Marilah kita menaikkan level kemanusiaan kita, level doa-doa kita. Agar semakin hari, semakin waktu kita berdoa untuk semua orang. Bukankah itu juga yang diajarkan Yesus kepada kita dalam doa Bapa kami? Perhatikanlah doanya saudara-saudara yang diajarkan Yesus kepada kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makananku, tetapi makanan kami. Ampunilah kami, tidak hanya ampunilah aku, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi tidak hanya aku, tetapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi dia membawa syafaat komunitas semua orang
dibawa kepada Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, doa-doa kita adalah ekspresi iman kita. Kualitas doa kita itu tergantung kepada sejauh mana kualitas kita mengikut Allah yang Maha Kuasa. Semakin kita yakin dalam diri kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Esa, yang mengasihi semua orang, itu pasti turun ke dalam diri kita bahwa kita mengasihi semua orang, menghendaki keselamatan semua orang, tidak sebagian orang. Dan secara khusus saudara-saudara, dalam rangka kehidupan masyarakat, dalam kerangka kehidupan universal, dalam rangka kehidupan global, dalam kerangka kehidupan semua orang untuk hidup tenang, bisa dalam damai dan keadilan, hidup dalam kesalehan, kepada kita dianjurkan, naikkanlah doa syafaat secara khusus. Ini khusus saudara-saudara. Secara khusus kepada raja-raja dan untuk semua pembesar. Doa syafaat untuk pemerintah, untuk para pejabat, untuk para politisi, untuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk para pemimpin-pemimpin perusahaan besar, untuk pemimpin-pemimpin partai politik, untuk anggota DPR, untuk aparat keamanan, polisi, militer, untuk para hakim, untuk para jaksa, untuk para pengacara, semua mereka yang terlibat dalam pelayanan publik, para pegawai negeri maupun swasta, pemilik perusahaan-perusahaan yang di mana hidup banyak orang tergantung pada aturan yang mereka tentukan. Naikkanlah doa syafaat bagi mereka. Naikkan doa syafaat agar pemerintah itu mendapatkan hikmat untuk mampu menjalankan aturan yang ditentukan, menjalankan undang-undang yang ditentukan, memastikan hukum terjadi dengan benar, memastikan orang salah dihukum, orang benar dipuji, memastikan orang miskin dilindungi, memastikan orang kaya membagi hartanya, memastikan setiap perusahaan berlaku adil kepada karyawannya, memastikan perdagangan berjalan dalam rangka kepentingan rakyat, dan banyak aturan saudara-saudara. Itu ditentukan oleh negara. Dan secara khusus di tengah-tengah bangsa kita, itu ditentukan oleh presiden, DPR, yang akan diawasi oleh aparat hukum, para hakim, dan yang lain. Kita perlu mendoakan mereka. Kita menaikkan syafaat kepada Allah yang Maha Esa, supaya mereka dipimpin, hati mereka terjaga, bahwa mereka ditempatkan di posisi publik adalah dalam rangka publik, agar mereka lepas dan bebas dari kepentingan personal, dari kepentingan pribadi yang mengutamakan dirinya, sebab mereka telah diberikan wewenang untuk meningkatkan kehidupan orang banyak. Jadi saudara-saudara, semakin tinggi jabatan yang diberikan kepada seseorang di pemerintahan atau di berbagai perusahaan, semakin tinggi pula beban dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh agar hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka diabdikan untuk membangun ketenangan hidup dari masyarakat. Nah, karena itu saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ini secara khusus pula bagi saudara-saudara Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan saudara wewenang dan tanggung jawab di dalam pelayanan publik yang semakin luas, apakah lewat politik, apakah lewat hukum, apakah lewat berbagai perusahaan, apakah lewat
pemerintahan, atau apapun yang berkaitan dengan jabatan publik, berdoalah sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus memenuhi saudara-saudara dengan roh-Nya. Tanggung jawab itu besar. Dan ketika Tuhan bersama dengan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menolong saudara-saudara dalam rangka membangun ketenangan dan kedamaian kehidupan masyarakat, maka tiap-tiap kebijakan dan kehadiran saudara-saudara di tengah-tengah pelayanan publik ini akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara harus membangun di mana saudara berdiri sebagai pelayan publik bahwa kehadiran saudara itu adalah untuk semua. Maka jauhkan diri dari kehidupan eksklusif yang membangun kelompok sendiri, yang membangun golongan sendiri, tetapi harus semakin terbuka bahwa saudara telah dipilih Tuhan dalam rangka membangun kehidupan masyarakat supaya hidup tenang dan damai, dan masyarakat boleh menikmati kebenaran. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, pada minggu-minggu ini, marilah kita kembali menyegarkan ulang kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Merenungkan ulang agar doa-doa yang kita naikkan, agar implikasi dari beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu berimplikasi publik, berimplikasi universal, berimplikasi kepada semua orang. Kita keluar dari zona eksklusif, memasuki zona inklusif. Kita keluar dari moral dan mental grup atau kelompok sendiri, memasuki kehidupan masyarakat yang universal. Sebab Allah menghendaki dan Allah bergembira agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Manakala Allah menghendaki keselamatan semua orang, manakala Allah telah menghendaki agar semua orang mendapatkan pengetahuan akan kebenaran sebagai pengikut Yesus, marilah kita masuk ke dalamnya, masuk ke dalam keinginan dan kehendak agar semua orang diselamatkan, dan kita masuk ke dalam pengetahuan kebenaran supaya kita hidup dengan tenang dan damai. Turunlah kiranya kuasa Tuhan atasmu dan atasku dan atas kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang Esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang adalah satu-satunya pemilik kuasa, yang telah memberikan Yesus Kristus menjadi pengantara antara Engkau dengan kami. Kami memuliakan Engkau. Karena hari ini kami disegarkan betapa Engkau adalah Allah yang maha baik, yang menghendaki keselamatan bagi semua orang. Di desa dan di kota, miskin dan kaya, pejabat dan rakyat, pengusaha dan pekerja, semua orang Engkau kehendaki supaya memperoleh keselamatan, hidup tenang, dan berkemampuan mengetahui akan kebenaran. Ya Bapa, kami ingin dan merindukan sebagaimana Engkau kehendaki agar semua orang juga diselamatkan. Itu pula yang mendorong kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta seluruh menteri jajaran di pemerintahannya. Kami berdoa untuk seluruh gubernur, bupati dan wali kota. Kami berdoa untuk seluruh anggota DPR. Kami berdoa untuk seluruh aparat keamanan, kepolisian, militer,
hakim, jaksa, pengacara, dan seluruh yang mengatur undang-undang dan peraturan yang ada di negara kami ini. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kasihanilah bangsa kami, berkatilah bangsa kami, pimpinlah mereka ya Tuhan. Berikan hikmat agar hati mereka tertuju dengan cinta kasih, keadilan dan kebenaran untuk semua orang. Agar seluruh rakyat Indonesia ini dapat menikmati kehidupan yang damai dan sejahtera. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin di dunia ini. Agar mereka boleh bersatu hati di dalam hikmat yang Engkau berikan. Bersatu hati terutama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Supaya berkemampuan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik mengatasi pandemi ini, agar kehidupan bangsa di dunia ini bisa lebih baik lagi dan kesejahteraan umat bisa dinikmati. Ya Bapa, secara khusus kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kami memohon perkenan-Mu ya Tuhan, agar hikmat daripada-Mu Engkau turunkan atas mereka, agar apa yang mereka lakukan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin di gereja-Mu, Eforus AKBP, para preses, para pendeta resort, dan seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu. Turunlah kiranya hikmat-Mu atas mereka, agar mereka mengedepankan kebenaran dan kasih-Mu dan keselamatan bagi semua orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kami percaya dengan hikmat-Mu yang Kau turunkan kepada pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa kami di semua aras, akan menciptakan kemampuan yang baru, menata, mengelola, dan mengatur kehidupan masyarakat kami ke arah yang lebih adil dan damai. Oleh karena kuasa Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.